Shalom, salam sehat Ibu Bapak dan Saudara-saudara. Berharap kita tetap semangat di dalam menjalani kehidupan dan kita tetap kuat untuk secara bersama-sama selalu bersyukur apapun keadaan kita. Hari ini kita berjumpa lagi di hari Minggu, hari yang Tuhan kuduskan, dan kita akan bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan edisi Minggu 25 Juli 2021 berdasarkan renungan harian Toraya. Kita akan membaca Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri kami hikmat melalui kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Ampuni dosa kami dan bersabdalah, kami siap mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Filipi pasal 4, ayat 10 sampai dengan ayat 20. Firman Tuhan, terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatian, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat ke Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapa dan saudara-saudara, kita akan menghayati bagian firman Tuhan ini dalam satu tema, hidup yang saling mempedulikan. Tuo tontong si poina. Saudara-saudara, realitas yang tidak terbantahkan dalam kehidupan, bahwa orang-orang yang mungkin berkelimpahan, namun pada sisi lain ada orang-orang yang berkekurangan bahkan menderita. Pertanyaan yang penting bagi kita ialah, apa yang seharusnya terjadi dalam realitas seperti itu?
dalam suratnya kepada jemaat Filipi, salah satu hal yang disyukuri Paulus ialah kesediaan jemaat mensupport pelayanan yang sedang diembannya. Paulus begitu menghargai kesediaan jemaat mengambil bagian dalam apa yang Paulus sebut kekurangan dan kesusahan dalam pelayanan pekabaran Injil Yesus Kristus. Paulus juga menyebut jemaat Tesalonika yang telah lebih dahulu melakukan apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi. Dalam pengharapannya kepada Kristus, Paulus punya alasan untuk menolak pemberian jemaat itu dengan ungkapan, "Aku tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan serta segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia." Paulus sungguh menghargai apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi dan berharap itu adalah perwujudan dari iman mereka. Sebagai respons syukur Paulus terhadap perhatian dan kesediaan jemaat mengambil bagian dalam pelayanan, Paulus berharap dalam doanya agar jemaat terus dilimpahi berkat oleh Allah dan hidup mereka memuliakan Allah. Saudara, siapapun kita, dengan segala keadaan kita dan kemampuan yang dimiliki, pada akhirnya akan selalu sadar bahwa ada saat di mana kita memerlukan orang lain. Kepekaan dan rasa solidaritas akan mendorong kita untuk mengambil bagian dalam berbagi dan saling membantu, terlebih di tengah-tengah pelayanan pekabaran Injil. Partisipasi yang nyata sebagai buah iman akan terus membangun semangat dalam melayani. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, dikuatkan oleh firman-Mu. Kami bersyukur untuk waktu hidup yang Engkau masih anugerahkan. Dan kami mensyukuri seluruh keadaan yang Tuhan izinkan kami alami, baik di tengah kekurangan ataupun juga dalam kelimpahan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Kami terus berdoa Tuhan menolong kami menjalani hari-hari hidup kami, baik itu bersama dengan anggota keluarga kami, dan ataupun juga ketika kami melakukan tanggung jawab kami masing-masing, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Mohon Tuhan menolong kami untuk dapat melakukan berbagai tanggung jawab itu dengan baik dalam kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami diperkenan Tuhan untuk masih dapat menjalani hari-hari hidup kami. Terlebih hari ini, kami boleh merayakan hari kemenangan kami di dalam Yesus Kristus melalui ibadah hari Minggu. Meskipun kami melakukannya dari rumah, tetapi kami percaya bahwa rumah kami pun menjadi rumah doa, di mana Tuhan hadir memberkati setiap kami dengan firman-Nya. Tuhan hadir dalam hidup rumah tangga kami, di mana kami sedang beribadah kepada Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk kehidupan kami di tengah masyarakat dan bangsa. Kami percaya hari ini pasti banyak saudara-saudara kami yang bersuka cita karena sedang merayakan ulang tahun mereka, karena sembuh dari penyakit dan berbagai kesuksesan lainnya. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan, baik sedang menjalani isolasi mandiri, dirawat di rumah sakit, ataupun juga karena penyakit-penyakit
lainnya di luar dari pandemi COVID-19 yang membuat mereka harus menjalani pengobatan perawatan di rumah ataupun di rumah sakit, yang sedang berduka cita karena ditinggalkan oleh anggota keluarga mereka, semuanya kami doakan. Yang sedang bergumul karena persoalan kehidupan di tengah rumah tangga, anak-anak, kiranya Tuhan menolong kami. Berkati kami di dalam mengangkat tanggung jawab kami Tuhan. Berkati anak-anak kami di dalam pendidikan, meskipun untuk sementara mereka harus belajar secara daring. Tetapi ajarkan mereka untuk belajar menikmati keadaan ini sambil terus bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Para pemimpin kami, seluruh aparat keamanan negara, tenaga medis, kami doakan diberkatilah mereka semuanya. Tuntunlah langkah kami Tuhan, pegang tangan kami, agar kami melangkah ke arah dan cara yang Tuhan perkenan untuk kami lalui. Ini doa kami, syukur kami, permohonan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami berdoa kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.